Ada manusia yang tiap hari minta hidupnya tenang, tapi dia sendiri menjauh dari sumber ketenangan. Ada manusia yang tiap malam overthinking, gelisah, takut masa depan, takut rezeki, takut ditinggalkan, tapi ketika azan berkumandang, dia malah sibuk dengan dunianya. Lucu ya manusia, minta ditolong Allah, tapi mengabaikan panggilan Allah. Padahal sholat itu bukan sekadar gerakan. Bukan, cuma berdiri, ruku, sujud, lalu selesai. Sholat itu pertemuan antara hamba yang penuh dosa dengan Tuhan yang masih membuka pintu ampunan. Makanya yang rugi ketika meninggalkan sholat bukan Allah, tapi kita. Allah nggak berkurang sedikit pun ketika kita nggak sholat. Tapi manusia tanpa sholat perlahan kehilangan cahaya dalam hidupnya. Makanya jangan heran kalau sekarang banyak orang hidupnya penuh hiburan, tapi hatinya kosong. Ketawa tiap hari, scroll video tiap malam, nonton ini itu sampai lupa waktu. Tapi ketika sendirian, hatinya capek. Karena jiwa manusia itu nggak cukup dikasih hiburan. Jiwa manusia butuh Allah, dan sholat adalah cara Allah menyelamatkan hati manusia 5 kali sehari. Coba renungkan, kenapa Allah mewajibkan sholat? Karena Allah tahu hati manusia gampang kotor. Setiap hari kita lihat maksiat, dengar gibah, mikirin dunia terus, iri sama kehidupan orang lain, capek ngejar validasi manusia. Lalu Allah kasih tempat buat membersihkan semuanya, yaitu sujud. Makanya orang yang menjaga sholat biasanya lebih kuat menghadapi hidup, bukan karena hidupnya gampang, tapi karena hatinya punya tempat pulang. Sedangkan orang yang jauh dari sholat biasanya hatinya gampang runtuh, dikit-dikit stres, dikit-dikit kosong, dikit-dikit pengen menyerah. Karena dia menghadapi hidup sendirian tanpa Allah, dan yang menyeramkan banyak orang gak sadar kalau dirinya perlahan menjauh dari Allah. Bukan karena dia membenci agama, tapi karena terlalu sibuk dengan dunia. Bangun tidur langsung buka HP, scroll TikTok, lihat notif, lihat chat, tapi azan subuh ditunda. Nanti aja, padahal gak ada jaminan dia masih hidup sampai nanti. Kita sering berpikir kematian itu jauh, padahal ada orang yang tadi malam masih ketawa, hari ini sudah dikuburkan. Dan bayangkan kalau kematian datang saat hubungan kita dengan Allah rusak, saat sholat masih bolong-bolong, saat azan masih sering diabaikan. Apa yang mau kita jawab nanti? Tadaburi satu hal, kenapa dalam sholat ada sujud? Karena manusia itu sombong. Manusia gampang merasa hebat, merasa kuat, merasa mandiri, merasa nggak butuh Allah. Lalu Allah suruh wajah yang paling kita banggakan itu ditempel ke tanah, supaya kita sadar, kamu ini cuma hamba. Dan anehnya, banyak manusia rela merendahkan dirinya demi dunia, demi jabatan, demi uang, demi cinta manusia. Tapi gengsi sujud di depan Allah. Padahal semua yang dia kejar itu sementara. Uang bisa hilang, manusia bisa pergi, tubuh bisa sakit, popularitas bisa turun. Tapi hubungan dengan Allah itu yang menentukan hidup kita hancur atau tidak. Makanya jangan heran kalau hati orang yang jauh dari Allah itu gak pernah benar-benar tenang. Karena dunia gak pernah bisa menggantikan posisi Allah di hati manusia. Sholat juga mengajarkan sesuatu yang sekarang mulai hilang dari manusia. Sekarang banyak orang maunya dipuji terus, mau dianggap hebat, mau diakui, mau terlihat sempurna, sampai lupa di depan Allah kita nggak punya apa-apa. Saat takbir, Allahu Akbar, artinya Allah lebih besar dari semua yang memenuhi pikiran kita, lebih besar dari masalah kita, lebih besar dari ketakutan kita, lebih besar dari overthinking kita. Tapi banyak manusia lebih membesarkan masalahnya daripada membesarkan Allah. Makanya hidupnya penuh rasa takut. Lalu ketika ruku itu seperti pengingat bahwa sehebat apapun kita tetap harus tunduk. Dan saat sujud itu posisi paling dekat antara hamba dengan Allah. Kalau lagi hancur baru ingat sujud. Kalau hidup lancar mulai lalai lagi. Padahal kita butuh Allah bukan cuma saat susah, kita butuh Allah setiap detik. Coba pikir, siapa yang masih kasih kita nafas sampai hari ini? Allah. Siapa yang masih nutup aib kita? Allah. Siapa yang masih kasih makan walaupun kita sering lalai? Allah. Tapi ketika Allah memanggil lewat azan, kita malah sibuk dengan hal yang bahkan gak bisa menyelamatkan kita di akhirat.
Dan yang paling menyedihkan, ada orang yang sangat menjaga citra di depan manusia, tapi rusak hubungannya dengan Allah. Takut dibilang gagal sama manusia, tapi gak takut dicatat sebagai orang yang meninggalkan sholat. Takut kehilangan pasangan, takut kehilangan uang, tapi gak takut kehilangan rahmat Allah. Padahal, kalau Allah cabut ketenangan dari hidup kita, gak ada dunia yang bisa menggantikannya. Makanya, banyak orang sekarang badannya istirahat, tapi pikirannya capek, tidurnya cukup, tapi jiwanya lelah. Karena yang lelah bukan fisiknya, yang lelah itu hatinya. Dan hati gak akan sembuh cuma dengan hiburan. Hati sembuh dengan kembali kepada Allah. Itulah kenapa setelah sholat, hati biasanya lebih ringan, walaupun masalah belum selesai. Karena sholat bukan selalu menghilangkan masalah, tapi sholat menguatkan hati untuk menghadapi masalah. Dan satu hal yang harus dipahami, sholat bukan untuk orang suci. Sholat itu untuk manusia berdosa, untuk manusia yang sering jatuh, untuk manusia yang pikirannya berantakan, untuk manusia yang butuh pertolongan. Jadi, jangan tunggu jadi baik dulu baru sholat. Karena justru sholatlah yang pelan-pelan memperbaiki diri kita. Kalau hari ini kamu masih sering ninggalin sholat, jangan putus asa. Mulai lagi, walaupun masih bolong, walaupun masih lalai, mulai lagi. Karena Allah lebih suka hamba yang kembali daripada hamba yang terus menjauh. Mulai dari satu sholat tepat waktu. Karena istiqomah kecil lebih berharga daripada semangat besar yang cuma bertahan 2 hari. Ingat, amalan pertama yang dihisap nanti adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka amalan lain ikut baik. Artinya, sholat itu pondasi hidup seorang muslim. Jadi kalau hidupmu sekarang terasa kosong, mungkin bukan karena kurang hiburan, tapi karena kurang sujud. Kalau hati terasa sempit, mungkin bukan karena dunia terlalu kejam, tapi karena hubunganmu dengan Allah terlalu jauh. Dan bisa jadi, selama ini Allah masih menunggu kamu kembali. Bukan jadi manusia sempurna, tapi jadi hamba yang mau pulang. Jadi setelah video ini selesai, jangan cuma bilang, videonya ngena banget, tapi bangun, ambil wudhu, lalu sholat. Karena nggak ada yang tahu apakah kita masih diberi kesempatan hidup sampai azan berikutnya.